sekarang lagi di Seoul Station, di stasiun KTX. Jadi hari ini aku mau balik ke Donghae, ke Gangwon-do. Sekarang aku lagi nunggu keretaku datang. Di sini lagi dingin banget. Di Seoul tuh lagi dingin sekitar -7 deh dari pagi. Ada matahari, tapi ini dingin banget. 자기소개가 펼쳐질 예정입니다. 과연 그녀들은 어떤 직업, 어떤 삶을 살았을지 너무 기대가 됩니다. Annyeong. Aku lagi kedinginan karena minggu ini tuh di Korea tuh lagi minggu yang terdingin gitu loh, yang bisa sampai -7, -10 gitu. Jadi sampai ada kayak pengumuman gitu kan di apartemen, kalau hati-hati karena lagi dingin banget. Terus juga penggunaan boiler heater juga hati-hati gitu. Nah, jadi sekarang aku mungkin mau berbagi cerita. Jadi aku mau cerita apa ya, soal keadaan Senum yang terakhir ya. Karena beberapa loki yang deket sama aku sempet DM-an, terus kita ya saling berbagi cerita lah ya, sedikit gitu kan. Aku nggak mau reveal siapa, pokoknya dia baik banget sama aku selama ini. Ya sempet ada yang nanya juga, keadaan di sana baik-baik aja kan, maksudnya Senum tuh baik-baik aja kan. Kalau aku pribadi sendiri, aku nggak tahu keadaan mereka saat ini kayak gimana, karena memang aku sendiri kan juga setelah aku juga meninggalkan project-project entertainment Korea kan, aku juga udah nggak terlalu update lagi gitu kan, dan memang agak ditutup aksesnya. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman tanya kapan jalan-jalan untuk trip ke Fine Entertainment tuh gimana gitu, kalau sekarang jawabnya sih sebenarnya tuh apa ya, videonya masih harus lulus sensor dulu gitu ya. Jadi kayak harus minta approval, harus ya banyak lah gitulah tahapannya. Jadi nggak bisa langsung diupload gitu. Jadi kalau Fine Entertainment itu kalau sama partner, sama staff itu nggak sebebas ke artisnya gitu. Jadi kita tuh kayak yang harus benar-benar ikut aturan mereka dalam sisi approval. Terus juga nggak boleh sembarangan ina itu kayak gitu. Kalau misalkan kita ada bikin salah dikit juga langsung dimarahin, langsung marah-marah. Kayak contohnya salah posting atau apa gitu kan, untuk keperluan promosi Senum itu bisa marahnya tuh bisa panjang gitu. Ya jadi kalau hal-hal yang menyangkut tentang video atau bikin tour atau kayak gimana nggak langsung di approve ya, itu wajar sih sebenarnya. Terus banyak juga yang bilang katanya kok aku masih aja sih ngebelain agensinya. Kalau aku sih bukan ngebelain siapa-siapa, tapi kalau menurut aku agensinya Secret Number itu masih baik. Karena gini, Secret Number itu kan ada 2 orang asing, yaitu Dita sama Lea. Nah kalau misalkan mereka itu dijahatin, mereka tuh nggak akan punya
working visa. Yang namanya tinggal di Korea itu kan bukan yang kamu cuman tinggal di Korea pindah gitu kan, tapi kan kamu juga butuh izin tinggal kan, yaitu visa. Nah visa itu dapat dari agensi atau company yang ngasih. Kalau misalkan mereka itu dibuang kayak gitu kan, mereka nggak punya working visa. Nah sampai sekarang mereka masih bisa beraktivitas di Korea kan, berarti kan masih dikasih visanya, masih dibayarin visanya. Jadi ya kita melihat dari sisi itu, berarti kan masih ada hal yang agensi itu tuh mau explore gitu loh ke mereka. Dan kalau aku yang melihat sendiri orang-orang Fine Entertainment itu menteri Secret Number itu sangat spesial, sangat baik. Bahkan sama yang kalian bilang si Kutang-Kutang aja, mereka itu ketawa-ketawa, terus ngobrol bareng, nothing yang kayaknya yang membuat mereka terintimidasi atau kayak gimana. Nah kalau misalkan sekarang ini keadaannya kok kayaknya kasihan banget ya, mereka nggak comeback, terus mereka pokoknya nggak ada kegiatan atau kayak gimana. Kan udah pernah aku juga ungkapkan kan, bilang kan, semua itu tuh butuh budget, butuh marketing, butuh investment dan duit lah gitu. Nah bisa jadi itu tuh terjadi gitu loh. Jadi makanya mereka tuh nggak bisa melakukan apa-apa ke Senum. Nah kalau misalkan sekarang para member itu pada upload cover lagu atau mereka cover dance sendiri gitu, kalau menurut aku itu hal yang wajar ya, bukan hal yang kayak itu rebel atau kayak gimana. Ya kayak contohnya kita seorang pegawai, kita tahu keadaan perusahaan kita lagi nggak baik. Nah kita kan pasti kan berlomba-lomba bikin CV yang bagus kan, bikin portfolio yang bagus. Nah bisa jadi Senum tuh juga kayak gitu, mereka juga lagi bikin CV, lagi bikin portfolio mereka gitu. Jadi kita nggak bisa langsung kayak berasumsi itu tuh suatu tindakan rebel atau kayak gimana. Ya kalau aku sih lebih ngelihatnya sih ya mereka juga berusaha untuk keluar dari keadaan yang gak enak. Kita nggak tahu soalnya kan sebenarnya keadaan gak enaknya itu tuh sumber dari mana gitu. Tapi aku punya berita bagus. Jadi kan kalau selama ini aku kalau promosi Senum ke orang lokal kan semua pada kayak bingung ya, kayak siapa gitu kan. Nah kemarin waktu aku ketemu teman-teman aku, dan kebetulan teman-teman aku ini orang asing dan mereka tuh European ya, orang Eropa. Ketika aku bilang Secret Number tuh mereka pada tahu gitu. Aku jadi kayak seneng dan amazed gitu loh. Kok kalian bisa tahu? Iyalah aku tahu Jinny, aku tahu Dita, aku tahu Lea gitu. Jadi memang Secret Number itu pasarnya bukan memang market Korea kalau menurut aku. Jadi memang orang-orang asing. Jadi ya bisa jadi ya kalau memang Fine Entertainment mendengarkan ya mungkin bisa explore ya si anak-anak gadis ini dipromosikan di Europe. Kan kemarin udah di US kan, mungkin bisa coba Europe.